Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada teman-teman, mari kita bersama untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih Namanya baik-baik ya. Astrid Bulansari. Hadir Pak. Badri Madli Farhana. Marhana. Ini Ini perlu kita ketahui bahwa pada masa tentang Orde Baru Baru. di dalam negara. Tapi Tapi nyatanya nyatanya Indonesia ini masih mengimpor daripada beras ya, beras ya. masih mengimpor daripada beras. beras. Kira-kira Kenapa sehingga apa kira-kira yang salah yang salah dalam manajemen pertanian di Indonesia? Kalau kita presentasikan bahwa wilayah Indonesia sekitar 75% adalah merupakan wilayah penduduk Indonesia pun juga termasuk sebagai penduduk terbesar yang petani terbesar atau penghasilan daripada perekonomian berasal dari pertanian. Tapi kenapa sehingga Indonesia apalagi namanya mengimpor daripada beras? Mungkin kalian tahu ya, Indonesia sampai pada hari ini masih pada beras. Kenapa demikian? Ada yang bisa melihat kita Kekayaan pada Ya, ya kita itu kurang percaya kepada hasil ini sendiri. Karena sudah dijelaskan bahwa kita bukan sebagai negara Australia, yang mana penggunaan pertanian itu pada sektor pertanian. Dan mengapa tidak ada kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar bagaimana sektor agraris ini dapat berkembang dan dapat membantu perekonomian khususnya masyarakat dalam berpenghasilan. tujuan pelajaran yang pertama yang melalui kegiatan pajak analisis kebijakan bangsa Indonesia pada masa jadi menganalisis kebijakan pemerintah pada masa yang berikutnya tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok yang diharapkan mampu menganalisis sosial ekonomi pada masa baru secara ini gambar yang kedua ini itu diambil di tahun 1983. Jadi ini 1980. Gimana pada saat itu Presiden Soeharto melakukan pengadaan di Nusa Tenggara. Di sini menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu sudah mencapai hasil pada pangan. Itu Indonesia sudah bisa mengekspor berasnya. Dan itu belum ada satu kalinya. Apakah ada yang bisa mendapatkan data bahwa Indonesia setelah Presiden Soeharto pernah yang bisa beras? Atau pada masa yang misalnya? Sampai hari ini Presiden Jokowi itu masih tidak mengimpor dari beras. Hanya pada masa pemerintahan Soeharto yang itu sekitar tahun 1980 sampai 1990 itu Indonesia mencapai negara. Tapi yang menunjukkan transisi. Jadi ada beberapa bangunan lama yang berbagai ini di mana bahwa Presiden Soeharto pada saat itu sangat berharap yang kemudian melakukan suatu transmigrasi untuk mengupayakan perkembangan politik Indonesia. Apa kira-kira dengan
Ternyata bahwa transmigrasi ini adalah suatu upaya membuka daripada lahan atau lapangan kerja ya, di mana masyarakat tanah kemudian dikelola. Ini adalah program keluarga bahagia dan sehat. Ternyata katanya bahwa dua anak itu cukup dan bisa mensejahterakan daripada keluarga. Benarkah bisa berbeda seperti itu dalam realitas kebiasaan masyarakat? Bahwa yang memiliki sedikit anak itu besar, keuntungannya jauh dari tinggi, tingkat kesejahteraan batin dan yang lainnya itu bisa terpenuhi. Bisa dijumpai dalam masyarakat seperti itu. Dibandingkan dengan kalangan orang yang ada usaha dari dibagi dua, bisa jadi ada yang bisa melakukan. Jadi katanya kalau dua anak itu berbeda dengan kalau lebih dari dua anak kasih sayangnya berbeda dan pendidikannya bisa tercapai kenapa? Kalau banyak orang tapi kalau dalam sejarah itu berikutnya ini adalah potret pendidikan pada masa presiden. Wajib belajar ini, wajib belajar 9 tahun belajar 9 tahun. Jadi setelah tamat dilanjutkan melanjutkan pendidikan ke SMP. Itu dulu ada pendapat masyarakat bahwa kita dewasa itu dari sekolah tidak. Sekarang itu 12 tahun sekarang tidak lagi sekarang saya berbagi atas 4 kelompok diskusi untuk mendiskusikan tentang kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia dan masa akhir. Jadi saya akan membagikan beberapa tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama dengan pertanyaan mengenai ekspor yang menjadi salah satu hal yang penting dibahas pada masa Orde Baru. Adapun pertanyaannya, benarkah ekspor sepenuhnya bisa menyebabkan kesejahteraan? Ya. Menurut hasil diskusi kami, ekspor itu bisa berdampak kepada hal yang positif. Mengapa? Ini bisa dilihat pada pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang mana ini terjadi antara tahun 1988 sampai 1991, di mana produk domestik bruto Indonesia itu mengalami peningkatan. Kemudian di sini pun kami menguraikan beberapa manfaat ekspor yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang salah satunya itu adalah menambah devisa negara. Dengan demikian, bertambahnya devisa negara diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah, utamanya pada sektor perekonomian. Itu kami bahas pada poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah kebijakan pada masa Orde Baru. Kebijakan pada masa Orde Baru ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah repelita. Apa itu repelita? Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun, di mana pada pembangunan repelita ini
telah tercapai swasembada pangan, di mana Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa adanya intervensi dari kelompok-kelompok tertentu. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan negara barat, seperti halnya IMF dan Bank Dunia. Hasil kerjasama dari negara barat dan organisasi dunia ini membuat perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat dari keberhasilan Indonesia dalam melobi apa-apa kerjasama yang dilakukan dengan negara barat, seperti penundaan pembayaran utang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal perekonomian Indonesia. Itu yang bisa dilihat pada poin yang kedua. Kita akan lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk menunjukkan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dampak positif dan dampak negatif dari program transmigrasi. Yang pertama, dampak positif terjadinya program transmigrasi. Yang pertama, terjadinya pengembangan wilayah dan program masyarakat lahan yang kosong. Yang ketiga, adanya pemerataan penduduk, dan yang terakhir memperbaiki dalam aspek kehidupan seperti ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif program transmigrasi yaitu yang pertama, alih fungsi lahan, yang kedua, berpotensi terjadinya konflik antar masyarakat setempat dan para transmigrasi. Yang ketiga, biaya untuk pengembangan wilayah dan transmigrasi tidak sedikit. Yang keempat, transmigrasi kembali ke tempat asalnya karena tidak betah. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah sosial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita memberikan tepuk tangan kepada semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan menunjukkan hasil daripada pembelajaran kita mulai dari pembahasan kelompok 1 sampai kelompok 5. Yaitu yang pertama mengenai kebijakan ekonomi. Di mana kebijakan ekonomi ini terdiri atas 6 bagian. Jadi yang pertama adalah berita atau rencana pembangunan 5 tahun sampai ekspor dan deregulasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai transmigrasi. Kemudian kesimpulan mengenai KB atau keluarga berencana dan posyandu. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan adalah hal yang utama. Dalam hal ini pendidikan besar peluangnya untuk memajukan daripada eksistensi suatu bangsa. Apabila di dalam suatu bangsa orang-orangnya berpendidikan, maka percayalah bangsa tersebut akan maju dengan sendirinya dan akan berhasil dan akan mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Apabila di suatu bangsa orang-orangnya tidak berpendidikan, maka percayalah 1000 tahun ke depan atau berpuluh-puluh tahun ke depan, bangsamu akan hancur di tangan orang-orang yang cerdas di antara orang-orang yang bodoh. Kira begitu Pak, kesimpulan dari kelompok 1. Saya akan membagikan beberapa instrumen ya. Yang akan datang, yaitu tentang terakhirnya daripada kekuasaan Orde Baru. Jadi pelajaran berikutnya yaitu tentang terakhirnya kekuasaan Orde Baru. Dan saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.